Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda anna ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji dan merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di pagi yang mulia ini Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumah Allah, masjid, kampung, Sungai Hancing. Mudah-mudahan ibadat kita selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang mau disorot pagi ini tentang keutamaan zikir sebenarnya ya, menyingkap nur kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Sepatutnya orang beriman apalagi di negara zikir ya, banyak berzikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha ini zikir yang paling ringan, yang paling mudah. Sesuai dengan khutbah Jumat minggu lepas bahwa kita ini bangga dengan gagasan Kebawduli tentang negara zikir ya, dan selalu disebut negara zikir. Buktikanlah kita itu sebagai penduduk negara zikir ataupun yang tinggal di negara zikir ya. Sekarang yang mau disorot zikir la ilaha illallah. Tadi malam di Kupu SB kami ada kelas talaki kitab turath tentang zikir la ilaha illallah. Sebenarnya ya di Kupu SB ada program untuk orang awam untuk mendalami ilmu yang dikatakan program belajar kitab turath. Tak tahulah dari Masjid Sungai Hancing ada wakil tidak. Tapi kalau dari Masjid Pulai ada, dari Masjid Solihin ada. Kalau tidak tahu ini dah saatnya disampaikan. Ada di sana pusat pengajian penyelidikan kitab turath dan Jawi ya, khas untuk membincangkan kitab-kitab klasik yang ditinggalkan oleh datuk nenek kita sebagai warisan untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Tadi malam dibincang kitab tajuknya Bidayatul Hidayah tentang akidah. Jadi dalam kitab itu memang ada penekanan tentang pentingnya kita berzikir la ilaha illallah. Pentingnya kita berzikir la ilaha illallah. Sepatutnya katanya bila orang itu banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, katanya zikir itu akan menjadi darah daging. Bila orang itu banyak berzikir la ilaha illallah, zikir itu akan menjadi darah daging. Boleh disimak buku itu buku tulisan Jawi dan bahasa Jawi lama. Itulah yang dipelajari antara lain dekat Kupu SB. Banyak program lain. Banyak program. Sudah banyak sudah banyak kali pengambilan. Ini ada pengambilan baru untuk bulan ini juga ya. Start lepas hari peringatan Hari Keputraan Kebawduli, dia akan start sesi baru. Kemudian di Kupu SB juga ada diploma kitab turath. Ada diploma untuk orang mengaji biasa ya, yang malam ini untuk orang awam. Yang diploma itu untuk yang belajar secara macam belajar biasa lah ya, belajar di university. Jadi semester ini, semester Agustus yang akan datang ini alhamdulillah
yang mendaftar cukup banyak sekali untuk program diploma kitab turas. Nanti akan lahirlah anak-anak tempatan yang mahir dalam kitab turas ini insyaallah. Jadi dalam kitab turas ini ada disorot tentang fadilat la ilaha illallah. Kita katanya karena banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat dalam Quran ya, kalau kita lihat dalam Quran banyak gesaan untuk kita berzikir dan banyak juga warning dalam Quran. Banyak juga warning dalam Quran mengingatkan kita jangan lalai, jangan tak berzikir. Kita lihat dalam surah Ahzab saja ya, penekanan tentang berzikir. Boleh dilihat halaman 423 suratul Ahzab ayat 41, 42, 43. Suratul Ahzab halaman 423 ayat 41, 42, 43. Di sini Allah menyanjung orang yang berzikir dan menghimbau supaya orang itu berzikir juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila berjumpa ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah, sayalah itu ya Allah. Ya Allah, istrikulah, anakkulah, menantulah, cuculah, kamilah sekeluarga itu ya Allah. Kami inilah yang berada di negara zikir ini ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, tidak ada had. Tidak ada had. Uzkurullaha dzikran katsira. Patutnya ayat-ayat seperti ini bertempat di hati rakyat negara zikir. Patutnya ayat-ayat seperti ini bertempat di hati semua orang yang berada di negara zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti. Jangan pernah jemu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi petang. Di antara zikir yang dibuat penekanan tasbih ya, tasbih. Tapi dalam hadis dan dalam ayat lain ada juga yang diberi penekanan tentang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian itu sudah dua ayat ya, 41, 42. Tengok ayat 43 dia punya result. Dalam Quran selalu bila ada tawaran, ada gesaan, ada himbauan, ada result. Supaya orang beriman tengok resultnya apa. Kalau orang itu berzikir, apa yang dapat? Huwallazi yusalli alaikum. Allah melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Nak dapat rahmat Allah, banyakkan berzikir. Suami kena berzikir, istri kena berzikir. Suami istri kena duduk di rumah. Suami istri kena duduk di rumah. Kalau tidak ada program zikir, tidak ada agenda zikir di rumah, nanti rumah itu tersekat dari rahmat. Huwallazi yusalli alaikum. Allah itu bersalawat, melimpahkan rahmatnya ke atas kamu kalau kamu banyak berzikir. Apa maksudnya Allah melimpahkan rahmatnya? Memberi keampunan. Memberi keampunan. Menambahkan iman kita ini. Kalau orang tua banyak berzikir, imannya akan bertambah. Kalau orang tua banyak berzikir, cintanya akan bertambah, keyakinan akan meningkat. Wallazi yusalli alaikum. Allah akan melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Ini dari Allah ya. Kalau kamu berzikir, kamu akan memperoleh rahmat Allah. Wa malaikatuh. Malaikat akan mendoakan kamu. Malaikat akan beristighfar untuk orang yang berzikir. Subhanallah. Malaikat mendoakan. Dulu sudah pernah disebut ayat khas dalam surah Ghafir. Sudah pernah disebut ayat khas dalam surah Ghafir. Malaikat first class mendoakan orang itu 24 jam. Subhanallah. Subhanallah. Ini di antara pulangan result nih ya. Allah melimpahkan rahmat kurnianya. Malaikat first class
yang jumlahnya kita tidak tahu ya, jumlahnya kita tidak tahu berapa ramai, berapa ribu, berapa banyak jumlah malaikat. Ini diantara hasil kalau orang itu berzikir. Wa malaikatuhu, malaikat juga mendoakan orang yang berzikir, malaikat beristighfar untuk orang yang berzikir. Subhanallah. Dalam ayat dalam surah Ghafir yang dikatakan tadi, bukan saja malaikat itu memintakan keampunan. Di antara doa malaikat pertama minta keampunan. Kedua supaya orang itu terhindar daripada azab neraka. Ketiga supaya dimasukkan ke dalam surga Allah. Keempat supaya ayahnya, ibu, datuk, nenek, istri, suami, anak-anaknya semua rumpun keluarganya dimasukkan serentak ke dalam surga Allah. Ini doa malaikat. Berikutnya supaya terhindar daripada wabak corona COVID-19. Ada ayatnya di sana. Terhindar daripada segala mara bahaya. Zikir pencegah azab. Zikir pencegah wabak. Iatah hari Ahad yang lepas ada jemaah pergi benjek Pak di stadium. Dia rajin berzikir. Dia bawa tasbih digital Pak. Berzikir sebelum benjek. Tengah benjek, lepas benjek, bila dia lihat dia beroleh 1.500 lebih la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa benjek tidak terasa, lepas benjek tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tidak terasa apa-apa, tidak ada kesan. Karena bila orang itu berzikir, molekul-molekul badannya ini berinteraksi dengan zikir tadi. Subhanallah. Molekul-molekul badannya berinteraksi dengan zikir tadi. Tidak tahulah sudah pernah diceritakan di sini, tapi di tempat lain sudah sering diceritakan. Ada seorang jemaah pernah hadir dalam kuliah subuh amba waktu bertazkirah subuh di Masjid Pangkalan Batu. Ini hari Ahad ya. Sepatutnya hari Ahad ini sebenarnya di Pangkalan Batu ini sebenarnya. Dari dulu kuliah subuh di Pangkalan Batu berapa tahun, tapi sekarang sudah diambil oleh Sungai Hancing. Sepatutnya di Pangkalan Batu. Suatu subuh kira-kira sebelum Covid nih, menjelang Covid, amba ini berceramah di Masjid Pangkalan Batu dengan tajuk ceramah perubatan langit. Tajuknya perubatan langit. Artinya zikir tuh. Jadi lepas ceramah ada jemaah datang menangis. Wah, nangis dia. Berhabis Pak menangis Pak. Ustaz katanya, sepanjang Ustaz ceramah tadi saya menangis katanya. Tidak pernah kita berceramah di masjid, lepas ceramah jemaah datang curhat dengan genangan air mata. Ustaz katanya, sepanjang Ustaz ceramah tadi saya menangis katanya. Kenapa? Ceramah yang Ustaz sampaikan itulah yang terjadi pada diri saya katanya. Saya pernah stroke katanya. Ini cerita benar ya. Orangnya langsung bercerita Pak. Saya pernah stroke. Sebelum saya stroke, saya sudah berancang nak pergi umrah dengan sahabat. Tiket sudah dibeli, visa sudah siap. Di hari nak berangkat itu saya masih stroke. Saya masih ditahan di hospital. Tapi saya yakin akan perlindungan Allah. Saya minta keizinan dokter supaya saya keluar saja. Dokter tidak kasih saya keluar. Tak apalah dokter, saya keluar saja. Dia bertungkat-tungkat keluar dari hospital. Pergi ke airport. Subhanallah. Tapi dia yakin. Ini keyakinannya yang penting ya. Keyakinannya yang mahal. Dia yakin Allah akan menolongnya. Dia berpegang kepada satu hadis kudusi. Ada firman Allah dalam hadis kudusi. Allah berfirman, Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Ini hadis kudusi ya. Ana ma'a abdi. Allah akan bersama hambanya ma zakarani, kata Allah. Selagi berzikir-zikir, selagi dia menyebut nama Allah, selagi tidak jemu. Wa taharrakat bi syafatah, selagi bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku, kata Allah. Ini orang tu yakin.
Lalu dia keluar dari hospital, pendek ceritanya berangkat ke airport, dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah zikirnya. Dalam perjalanan dari lapangan terbang sampai ke Jeddah, tidak berhenti dia berzikir sampai di Jeddah sehat dia. Sampai di Jeddah sehat. Ya tah, cerita ini apa dia bercurhat, amba tulis pak ceritanya ini, kisah amba tulis, kemudian amba ceramahkan lagi pergi kepada masjid, termasuk ceramah di Masjid Surusuk beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum Covid. Nah, ceramah itu ada direkam oleh RTV, ada di YouTube ya, ceramah di Masjid Surusuk tentang kesan indah orang yang datang bercurhat menangis di Masjid Pangkalan Batu. Yang dia mula-mulanya stroke, ditahan di hospital, tapi dia nekat, dia yakin, kata orang seberang nekat itu yakin. Dia yakin kalau dia berzikir Allah akan tolong dia. Dokter tak kasih keluar, tapi dia tak apalah dokter, risiko saya tanggung, saya ada Allah di hati saya. Begitu keyakinannya ya. Lalu dia berzikir, sehat. Kalau dia tidak keluar dari hospital, dia stroke, mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Kalau hanya bergantung kepada hospital, bergantung kepada perubatan modern, bukan bergantung kepada langit, belum tentu sehat. Tapi kalau bergantung kepada perubatan langit, perubatan modern juga ya, tapi intinya perubatan langit. Itu buktinya dia tuh sehat. Begitulah diantara hikmah berzikir. Di sini Allah mengingatkan dalam ayat 43 surat Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum. Allah akan melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Rahmat tuh kalau dia sakit keampunan lah ya. Kalau dia sakit keampunan, kesembuhan maksudnya. Kalau dia tengah sakit, Allah akan kasih kesembuhan. Insyaallah. Insyaallah. So, menurut keyakinan orang tuh. Keyakinan ini yang dikatakan dalam hadis zan ana ma'abdi ma zakarani, atau dalam hadis lain ana inda zanni abdi bi. Zan di sini maknanya yakin. Allah akan melayan orang itu ikut keyakinannya. Kalau lidahnya malas berzikir, berarti dia tidak yakin kepada Allah. Yakinnya di lidah saja. Yakinnya di lidah saja. Kalau dia yakin, insya Allah akan terbukti keyakinannya melalui zikir yang banyak. Yang himbauannya ada di sini, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dia start dari berangkat dari rumah pergi ke airport, berangkat terus ke Jeddah, dia berzikir sampai di Jeddah sehat. Rombongan yang ada bersamanya tercangang usulnya, Pak. Ya, Haji tadi bertungkat, sekarang tungkat sudah dibuang. Subhanallah. Subhanallah. Itulah maka dihimbaukan di negara ini supaya rakyatnya berzikir ya. Tengok ayatnya belum habis lagi. Belum habis lagi ayat tadi itu. Huwallazi yusalli alaikum. Allah akan melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Wa malaikatuhu, malaikat akan mendoakan. Kita dah sebut tadi ada 4-5 doa malaikat. Doa keampunan, doa selamat daripada azab neraka, doa masuk jannah, dimasukkan bersama ahli keluarganya, doa selamat daripada mara bahaya termasuk COVID-19, waqihumus sayyi'at. Tengok semula surah Ghafir. Belum habis lagi. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ayat 43 surah Al-Ahzab masih lagi ya. Halaman 423. Kalau kamu berzikir dengan tekun dan rajin, kamu akan terkeluar daripada kegelapan yang berlapis menuju nur yang terang benderang. Orang yang tidak berzikir hidupnya gelap. Menurut ayat ini, orang itu akan dinilai ikut berapa banyak dia berzikir. Kalau tidak berzikir dia akan dalam kegelapan walaupun terang, walaupun lampu terang. Tapi kalau tidak berzikir dia akan gelap. Yang gelap hatinya, yang gelap fikirannya, yang gelap kehidupannya.
Subhanallah. Liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Kalau kamu berzikir, kamu akan berada di dalam suasana cahaya yang terang benderang. Kalau tidak, kamu akan dalam kegelapan. Kegelapan itu apa? Menurut ulama tafsir, kegelapan dosa, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran. Banyak lagi itu. Kegelapan hanyut dalam memikirkan harta benda yang akan tinggal. Wa kana bil mu'minina rahima. Penghujung ayat 43, sebetulnya andangnya Allah itu sangat rahim terhadap orang yang beriman. Jadi, maka disuruh berzikir ya. Jadi mukadimah tadi itu sudah hampir 20 menit ya, mukadimah saja. Nah, nanti boleh balik rumah, tengok perhatikan ayat 41, 42, 43 surah Al-Ahzab tentang rayuan, himbauan dan sanjungan Allah terhadap orang yang rajin berzikir. Baik, ini berkenaan dengan kalimat tauhid. Si hamba yang memiliki keimanan atau tauhid yang mantap dan lebih hebat akan mendapat maghfirah. Orang itu kalau dia keyakinannya hebat kepada Allah, Allah akan beri dia maghfirah, keampunan yang sempurna. Tengok ayat dalam suratul Mulk, surah Yasin ya. Janji Allah di sana boleh disimak. Suratul Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, ayat 12, Yasin ayat 11. Cantik nomornya ya, 11 dan 12. Yasin ayat 11, suratul Mulk ayat 12. 12 itu di bawah. Tengok dikatakan di sini. Ayat 12 suratul Mulk halaman 562. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah, dari mana datang rasa takut? Bukan takut-takut tak jelas dari mana datangnya. Rasa takut datang daripada ma'rifah. Orang itu belajar baca Al-Quran, belajar baca Quran, belajar berzikir, datang rasa takut. Takut yang positif ya. Takut yang dihiasi dengan rasa cinta. Takut, cinta, harap, sayang, kasih. Bukan takut yang negatif, takut yang positif. Bila orang takut kepada Allah bil ghaib, Allah tidak nampak di matanya tapi nampak di hatinya, lahum maghfirah, Allah akan beri dia limpahan keampunan, wa ajrun kabir, dan jannah. Itu maksud surah Mulk. Surah Yasin pun sama juga, sama itu maksudnya ayat 11 surah Yasin. Siapa yang sama sekali tidak mensyirikkan Allah, kalau tak ada syirik dalam hatinya, Allah akan mengampunkan dosanya walaupun dalam bentuk apa jua pun. Kita kena yakin tuh. Dosa syirik tidak dapat diampuni ya. Allah tidak akan mengazab orang itu disebabkan dosanya. Ini bukan bermakna orang beriman tidak masuk neraka katanya. Orang beriman mungkin masuk neraka juga, ikut case-nya lah. Dia akan ditimbang, amalnya akan ditimbang, lembaran amalnya akan dicek. Ada timbangan, ada pemeriksaan. Kalau ternyata amal salehnya dapat mengimbangi dosanya, dia tidak akan masuk neraka. Tapi kalau dosanya lebih banyak daripada amal salehnya, dia akan dihukum di neraka, ikut kes masing-masing. Itu bukan maknanya dicakap orang beriman tidak masuk neraka. Orang beriman akan masuk neraka, ikut kesnya lah. Kalau tidak ada yang berinya syafaat juga ya. Malahan ramai dalam kalangan orang mukmin akan masuk neraka disebabkan dosa yang dilakukannya. Lalu dia akan diazab menurut kesalahannya. Kemudian dia akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam jannah. Subhanallah. Dicakap di sini la ilaha illallah itu ada nur. Kita nak buat penekanan tentang nur nih sekarang.
Bila kita menyebut la ilaha illallah sebanyak mungkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati tadi akan disinari nur. Ikut kekuatan zikirnya, ikut berapa banyak dia zikir. Kan tadi dalam ayat dikatakan, kamu akan keluar daripada suasana yang gelap menuju keadaan yang terang benderang katanya. Itulah nur tadi. Minaz zulumati ila nur. Maka orang yang malas berzikir, hatinya tidak akan disinari nur. Jangan-jangan diisi oleh benda lain. Nah, maka kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya. Tengok di sini, di hari kiamat nanti, nur zikirnya itu, nur la ilaha illallah yang ada di hatinya, di hari kiamat nanti nampak. Tengok di sini, tengok di sini. Justru la ilaha illallah mempunyai nur. Hanyalah Allah yang akan mengetahui mengenai perbezaan tahap nur antara orang itu ya. Sebagian hamba ada yang nurnya seperti matahari dicakap. Ada yang seperti bintang, ada yang seperti obor yang besar, ada yang seperti pelita. Ada yang seperti cahaya lampu yang berkelip-kelip, ada yang macam kulim papat api-api pada malam hari. Ada orang nurnya macam kulim papat. Di hari kiamat nanti macam itu. Di hari kiamat itu suasana gelap. Di hari kiamat suasana gelap. Orang itu akan berjalan ikut nurnya. Subhanallah. Orang itu akan berjalan ikut nurnya. Kalau dia charging baik-baik di dunia ini nur, nanti dia senang di sana. Ini ada dikuatkan lagi dengan ayat dalam suratul Hadid ya. Ini lebih jelas. Boleh lihat suratul Hadid. Ini lebih jelas peringatan Allah di sini. Halaman 539 ayat 12, 13 dan 14. Ini tentang nur di hari kiamat. Suratul Hadid halaman 539 ayat 12, 13 dan 14 tentang nur di hari kiamat. Bukan main-main. Jadi kerja orang beriman di dunia ini mencharging bateri, mencharging bateri, mencharging bateri, mencharging bateri. Nanti nampaklah hasil chargingannya di sana. Tengok ayat 12. Boleh dibaca ya. 12 di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minin. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Nuruhum. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Allah merzukna al fawzul azim. Yauma taral mu'minin, pada hari kiamat kelak kamu akan lihat mukmin lelaki, mukmin perempuan diterangi nur, yas'a nuruhum, nurnya meneranginya di depan, di belakang, di kanan dan di kiri, suasananya terang. Busyrakumul yaum, malaikat akan mengaganya, menyampaikan ucapan tahniah dan syabas. Tahniahlah haji, tahniahlah aja, syabaslah. Jannat, selamat sampai ke surga haji. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir darinya sungai-sungai minuman, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, inilah kerjaan yang gemilang. Kemudian dalam surah Tahrim ada sambungan ayat ini, bila orang beriman itu melihat nur, mereka berdoa supaya nur itu ditambahkan Allah. Tengok halaman 561 ayat 8 surah Tahrim. Orang itu berdoa, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bila dia melihat nur, suasananya terang benderang, dia berdoa, ya Allah tambah lagi nur kami, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Baik. Ini yang bisa ya. Ada orang yang di sana tuh kegelapan.
Ada yang suasananya petang, Pak. Tidak boleh bergerak. Tidak boleh jalan. Macam mana tuh dari kiamat tidak boleh jalan? Gelap. Orang lain terang. Yang ke dia gelap. Lalu apa yang terjadi? Orang yang berada dalam suasana yang gelap ini meminta karan, Pak. Ngemis. Naktabis min nurikum, katanya. Kasihlah sedikit ji. Saya tidak nampak jalan ini. Si Haji ini rajin ke masjid. Nah, dalam hadis tadi malam pun dibincang di Kupu SB ya. Orang yang akan mendapat nur yang maksimum di sana nanti orang yang rajin datang sembahyang subuh. Yang rajin datang sembahyang isya. Karena dulu apa? Dulu zaman Rasulullah tidak ada lampu di jalan. Dulu gelap. Mana ada lampu di jalan? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Basyiril masya'ina fil zulam bin nur tam yaumal qiyamah." Orang yang rajin datang sembahyang isya dan subuh berjamaah nanti akan mendapat suasana yang terang di sana. Artinya kalau dia subuh tak ada, isya tak ada, dia akan mengemis nanti di sana. La ilaha illallah. Nah, tengok di sini orang yang berada dalam kegelapan, naktabis min nurikum, kasihlah sedikit nur ini. Naktabis min nurikum. Dua patah perkataan saja. Aji, kasihlah sedikit karat, kasihlah lampung sedikit. Dijawab di sini. Ada jawabannya. Orang yang mengemis sudah dijawab di sini. Irji'u wara'akum. Irji'u wara'akum. Kalau mau nur juga, baliklah ke dunia semula. Pergilah sembahyang subuh. Pergilah sembahyang isya. Jangan main-main ni ya. Berzikirlah. Berzikir. Buat amal saleh, buat amal saleh. Jauhi media kelalaian, jauhi medsos yang melalaikan, yang menyesatkan. Itu menciptakan kegelapan nanti di sana, melenyapkan nur. La ilaha illallah. Irji'u wara'akum. Kalau mau nur juga, patah balik ke dunia semula. Faltamisu nura. Carilah nur di sana. Jelas ayat ini. Cari di sana, Pak. Kami dulu berkarya berjari. Kami bangun awal. Kami tidur awal. Kami ke masjid awal. Kami dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami datang. As-salatu khairum minan naum. Kami ada. Kamu macam mana? As-salatu khairum minan naum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. La ilaha illallah. Jelas ayat ini. Subhanallah. Faltamisu nura. Cari nur di sana. Kami dulu betul mus mencacing. Lantas apa? Orang yang mengemis tadi tidak dilayan, malah dimarahi. Itu bukan solusi ya. Kamu nak cahaya, baliklah ke dunia. Itu bukan solusi itu. Itu kehinaan sebenarnya. Itu marah sebenarnya. Marahlah. Lalu orang yang beriman terus berjalan. Yang ini yang ketinggalan tidak dapat bergerak, tidak boleh jalan. Dah jauh pergi, dipanggil lagi. Ini ayat 14. Yunadunahum, masih memanggil lagi. Apa dicakap? Alam nakum ma'akum. Kita kan sama-sama dulu, satu kampung, satu daerah, satu bendera, satu warna IC. Tolonglah. Satu kewarganegaraan,
satu bangsa, satu suku, satu rumpun keluarga. Kalau satu rumpun lah ya. Dijawab lagi, qalu bala, andangnya katanya. Andangnya kita sama-sama dulu. Tapi kamu ada 5 kelemahan kamu. Ini kelemahan yang perlu dipelajari ini. Kamu ada 5 silap kamu. Kamu ada 5 kesilapan. Walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amani wa gharakum billahil ghurur. 5 kesilapan orang tuh yang tak ada karan nanti di sana. Ada di sini. Pikir-pikirlah. Yang 5 ini selamatkah atau macam mana? Kalau kira-kira selamat, alhamdulillah. 5 kesilapan orang tuh itu dalam Quran ya. Kalau ada masalah diterangkannya puncanya. Tapi dalam surah Al-Ahzab berzikir ini rizalnya. Orang ini gelap nanti di sana, apa puncanya? Itulah Quran, jelas. Jelas. Itu maka pemimpin kita ini beria-ia, sangat serius, sangat sungguh sekali ingin menjadikan negara ini negara zikir supaya nanti selamat di sana, selamat dunia, selamat di akhirat. Wawasan negara zikir bukan dunia saja, dunia akhirat, dunia akhirat. Kalau antum faham lah, kalau antum faham ya, bukan setakat slogan saja tuh untuk menyelamatkan diri dan orang tersayang dunia akhirat. Apa 5 kesilapannya? Walakinnakum fatantum anfusakum. 1, kamu membinasakan diri. Ada azan, ada panggilan, kamu ada majelis ilmu, kamu tidak mau duduk di majelis ilmu. Ada orang saleh, ada orang alim, kamu tidak mendekatinya. Ada Quran, kamu tak pegang. Yang kamu pegang, yang dilarang Al-Quran, kamu buat. Kamu membinasakan diri sendiri. 1. Fatantum anfusakum. Kamu hidup membinasakan diri sendiri. Tangan menyencang, bahu memikul. Sekarang kesilapan kamu menimpa diri sendiri. Wa tarabbastum. Pendek ayatnya, tapi kamu selalu menangguh. Nantilah. Karang tak. Ada yang masih kerja, tunggulah pensiun. Ada yang masih anaknya belum ada kawin, tunggulah anak berumah tangga dulu. Datang cucu, lagi sibuk dibuatnya. Lagi sibuk. Lebih sibuk dari mengurus anak lagi mengurus cucu ini. Ada manusia yang begitu. La ilaha illallah. Wa tarabbastum, kamu suka menangguh, menunda, melambat-lambatkan tugas terhadap Allah. Wartabtum, nih ayatnya satu patah perkataan saja. Kamu tak confident, kamu tak yakin, kamu ragu. Kalau orang itu yakin, masjid penuh, mungkin tidak muat. Seperti di zaman Rasulullah, orang itu yakin. Zaman Rasulullah SAW, orang yang yakin, yang buta pun ke masjid karena yakin dia. Si buta pun ke masjid. Si lumpuh ke masjid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dah 3 ya. Yang keempat, wa gharatkumul amani hatta jaa amrullah. Kamu diayun dan dibuai oleh angan-angan kosong. Kamu mengejar fata morgana. Kamu hidup mengejar fata morgana yang tak ada hakikatnya. Yang hakikat kamu tak cari, fata morgana yang kamu menyibukkan diri mengurusnya. Dunia ini fata morgana. Rumah tinggal, kereta tinggal, usen tinggal. Yang akan dibawa kepergiannya ke masjid, duduknya di masjid, duduknya bersama Al-Quran, duduknya bersama zikrullah, duduk pegang tasbih. Itu akan dibawa. Terakhir sekali, nomor 5, wa gharrakum billahil ghurur, kamu ditipu syaitan. Ghurur itu artinya pembuyuk, Pak. Penipu. Kamu ditipu oleh si penipu. Yang susahnya
orang tuh tidak tahu yang dia tertipu. Padahal dia tertipu. Yang susahnya lagi, orang tuh senang ditipu. Kenapa? Dia tak tahu. Enak dia. Tuh. Karena dalam hadis cakap apa? Bila orang itu tidur di malam hari, setan akan membawa kalat, Pak. Setan akan membawa tali, orang itu akan diikat supaya tidak bangun tahajud, supaya tidak pergi ke masjid. Ada dalam hadis. Maka nak membuka ikatan itu katanya ada 3 langkah. Pertama, kita kena bangun, alhamdulillah. Terbukalah satu simpulan buhulan atau ikatan. Kemudian cepat-cepat beruduk. Cepat bagus. Dah bangun, masuk jamban terus beruduk, akan terbuka. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, akan bebas dari ikatan musuh tadi. Kalau tidak ya dia akan terikat. Dia akan diikat. Malah ada sebut dalam hadis juga, orang itu disembur matanya. Ada lagi dalam hadis yang paling keji, bekameh setan di telinganya. Lagi, bukan lagi disesatkan lagi, dihina lagi. Ada hadisnya. La ilaha illallah. Pernah terjadi di zaman Rasulullah, tapi jarang ya. Kes ini jarang berlaku. Ada jemaah yang tidak ada nampak muanya di masjid, Pak. Lalu sampai berita kepada Rasulullah. Apakan katanya? Ya Rasulullah, ada jemaah kita tuh katanya tahajud tidak, ke masjid tidak, salat berjemaah. Apa kata Rasulullah? Zakar rajulu bala syaitan fi uzuni. Orang itu sudah terkameh setan di telinganya. Hadis tentang setan ini perlu belajar. Ayat tentang setan perlu belajar karena musuh. Kalau kita tak tahu, jangan-jangan orang itu dah jadi geng syaitan. Ada ayatnya yang orang itu jadi geng syaitan, ya kan? Subhanallah. Jadi nota kita ini tak habis nih ya. Mungkin 2 pertemuan atau 3 pertemuan baru habis. Yang jelasnya apa? Kita perlu memperbanyak zikir. Supaya nanti ada karan nanti di sana. Kalau tidak, memang kelang kabut, akan mengemis. Bila sudah mengemis, kena marah lagi. Mau karan? Baliklah ke dunia, pergilah sembahyang. Bukannya jawaban itu ya, bukan penyelesaian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kesilapannya sudah ada sebut 5 ya. 5 kesilapan orang yang nanti akan menghadapi suasana yang gelap di sana. Pertama, dia tidak mengurus dirinya, tidak tahu diri pun. Kalau orang itu tahu dirinya, dia akan ke masjid. Ya Allah, cintailah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Kan ada doa kita dulu, Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia. Karena bila orang itu ke masjid, dalam khutbah Jumat 2 minggu yang lalu, orang itu akan dinaungi, dipelihara, dilindungi. Tidak lagi nur, tidak berbangkit lagi. Masalah nur tidak berbangkit lagi. Dia selamat, dia diurus malaikat. Itu bagusnya ya, khutbah Jumat 2 minggu yang lepas dengan khutbah ini ada kesinambungan, Pak. Yang sebelumnya juga ada kesinambungan. Sebelumnya tentang dada, sebelumnya lagi tentang medsos. La ilaha illallah. Medsos ya. La ilaha illallah. Yang jelasnya subhanallah. Kita lihat satu peringat lagi lah sini ya. Nur la ilaha tadi pada 2 huruf. La ilaha ini 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf. Artinya apa? Karena zikirnya ada dalam Quran. Ini ayat Quran ya. La ilaha illallah itu ayat Quran. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, hurufnya 12, satu huruf nilainya 10. Jadi 120 nilainya. La ilaha illallah. Ada dapat 120 poin. Ada jemaah yang coba 5 menit dia beroleh 300, Pak. Dalam 5 menit dia beroleh 300.
300. 5 menit 300. Kalau 300 kali 120, 36.000 barangkali ya. Berapa? 36.000. Artinya 5 menit dia berzikir, pulangnya 36.000. Coba tuh. Ibarat bekerja, Pak. Bekerja akhirat 5 menit, gajinya 36.000. Kalau hilang 5 menit dengan ini, hanyut 5 menit, hilang 36.000. Ini bahayanya nih. Bahaya. Kalau dia dirintangi benda ini dalam benda yang tak berguna, kecuali kalau buka Quran. Kadang ada juga orang tanya, ada Quran juga di situ saja. Kalau baca Quran iyalah ya. Kalau hilang dengan benda yang sia-sia, 5 menit hilang 36.000. Subhanallah. Tengok di sini. Nur la ilallah yang terdiri pada 12 huruf adalah cahaya yang menyinari jalan hamba. Bila mana Anda mengetahui la ilallah, Anda dapati segala yang terdapat di dunia ini macam tidak ada nilainya. Semuanya kecil, hina, rendah. Istri ataupun suami, anak, pangkat, kenderaan, harta. Bila dibandingkan dengan surga dan keridhaan Allah, semuanya lenyap tanpa arti. Dia tidak mau dirintangi oleh benda-benda ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat ya. Ayo kita berzikir berzikir la ilallah sebanyak apa? Sebelah jari ini, satu buku jari ini 3 ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 2. La ilaha illallah, la ilaha 3. Jadi satu jari ini kira 3 kali 3 9. Jadi kalau 5 jari nanti 5 kali 9 45 ya. Kita berzikir ikut jari ini saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq. Baik. Perlu dirujuk tadi ya ayat dalam surah Al-Hadid, ayat dalam surah Al-Ahzab untuk merangsang kita ini berzikir ke arah mengenal potensi si mukmin dalam meniti kehidupan. Kita tuh ada potensi, kita banyak potensi. Jangan diabaikan potensi setiap diri, setiap individu. Potensi istri, potensi suami, potensi anak-anak. Memang ada ya. Potensi ini nanti akan menciptakan nur dalam kehidupan kita ini, meniti kehidupan. Kemudian di akhirat juga akan menerangi suasana nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adna warda'na ya karim. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira
ولسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. Ya Allah, kurniailah kami hati yang mau bersyukur, lidah yang rajin berzikir. Ya Allah, kurniailah kami hati yang mau bersyukur, lidah yang rajin berzikir. Allahumma ya Allah, kurniailah kami hati yang mau bersyukur, lidah yang rajin berzikir. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amri al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.